Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah restoran di Jalan Mertenadi, Kerobokan, Badung. Tim Resmob Toh Langkir Polres Karangasem meringkus seorang residivis pelaku perampokan emas di Jalan Sudirman, Amlapura, Karangasem. Spesial hari ini, jangan lewatkan mencoba sate kingkong di Pasar Badung, Kota Denpasar. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah restoran di Jalan Mertenadi, Kerobokan, Badung pada Rabu pagi. Kebakaran membuat panik warga sekitar karena khawatir api merembet ke bangunan lain. Ada 5 mobil pemadam di lokasi kebakaran untuk mengendalikan api agar tidak meluas karena lokasi padat dengan bangunan. Warga sekitar sebelumnya berusaha memadamkan api, namun api ternyata semakin membesar dan sulit dipadamkan. Ada orang waktu itu ada. Tidak sampai 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun seluruh bangunan restoran hangus termasuk isinya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena restoran lama tidak beroperasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Tim Resmob Toh Langkir Polres Karangasem meringkus seorang residivis asal Buleleng di Jalan Sudirman, Amlapura, Karangasem pada Minggu malam. Polres Karangasem merilis proses penangkapan pelaku tepat di salah satu gerai es krim dan menjadi viral di media sosial. Pelaku adalah residivis yang menyatroni salah satu rumah di kawasan Karangasem. Ia berhasil membawa kabur perhiasan emas yang bernilai sekitar 20 juta rupiah pada tanggal 6 September lalu. Pelaku tidak berkutik ketika polisi membawa ke Mapolres Karangasem. Sebelumnya, pelaku dipenjara dalam kasus yang sama, yakni mencuri di Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng. Kapolres Karangasem AKBP Inengah Sadiarta mengucapkan terima kasih kepada anggota yang sudah bekerja keras dan profesional dalam mengungkap kasus ini. Pada hari Minggu berhasil menemukan posisi atau keberadaan tersangka. Nah, tersangka berhasil ditangkap, dilumpuhkan, kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut sehingga berhasil mendapatkan barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan, di mana kerugian dari korban ini berupa perhiasan emas senilai 20 juta rupiah. Tersangka mengakui bahwasanya hasil kejahatannya tersebut sudah sempat dijual dengan mendapatkan hasil penjualan sebesar kurang lebih 8 juta rupiah, dan keterangan dari yang bersangkutan hasil kejahatan tersebut digunakan untuk berfoya-foya. Saat diinterogasi, pelaku mengaku sudah menjual seluruh perhiasan yang dicuri di salah satu toko di Pasar Amlapura. Sebagian besar hasil penjualan digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara tingkat kecamatan telah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum KPU Jemberana. Dari hasil rekapitulasi, Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam menginfokan banyak data pemilih ganda. Bahkan ada pemilih meninggal dunia namun terdaftar sebagai pemilih. Ketua KPU Jemberana Iketut Adi Sanjaya mengatakan, KPU akan menindaklanjuti masukan dari Panitia Pengawas Kecamatan sebelum sidang pleno penetapan daftar pemilih sementara. Kami tadi monitoring juga di seluruh kecamatan, karena kami juga berbasis korwil masing-masing. Kemudian sejauh ini rapat semua berjalan dengan lancar. Mungkin juga ada sedikit masukan-masukan dari Panwascam terkait rapat di tingkat kecamatan itu. Nah, nantinya dari masukan-masukan itu kan masih ada waktu ini untuk rekap di tingkat kabupaten sampai dengan tanggal 20. Nanti akan kita koordinasikan kembali apakah masukan-masukan itu benar, datanya belum masuk ataukah memang sudah ditindaklanjuti terkait kegandaan, kemudian terkait pemilih yang meninggal. Nah, itu akan kami segera sikapi. Menurut Adi Sanjaya, KPU masih memiliki waktu untuk mengecek dan memperbaiki kembali daftar pemilih sementara sebelum penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Pulau Dewata memang kaya dengan tradisi dan seni budaya. Tidak heran banyak wisatawan asing yang terpesona dan tidak bosan-bosannya mengunjungi Bali. Salah satu kesenian yang unik dan sakral adalah tari Janger Meborbor. Tarian ini masih dilestarikan di Banjar Adat Metre, Desa Yang Api, Tembuku, Bangli. Tarian Janger ini menggunakan api sebagai media untuk menolak wabah penyakit atau mara bahaya yang bisa menimpa desa mereka. Tarian ini dipentaskan 5 hingga 10 pasang penari, baik putra dan putri yang belum menginjak dewasa. Mereka memadukan unsur gerak dan nyanyian seperti tarian pada umumnya. Namun yang berbeda, setelah upacara memberikan persembahan selesai, para penari mulai menyiapkan bara api dan langsung menari di atasnya seolah tidak merasakan apa-apa. Bahkan sebagian penari berani memakan bara yang masih menyala panas, seolah mereka sudah kerasukan roh halus. Tarian Janger Meborbor adalah tradisi lama yang diwariskan turun-temurun. Selain menghibur, tarian Janger Meborbor ini syarat dengan pesan dan makna. Janger ini tetap lestari sampai sekarang. Ada hubungannya dengan tolak bala. Tolak bala. Sehingga tidak terbatas, harus dibukti saja, harus diangapi saja, harus dimitra saja, dan harus dibanggi saja. Bila diperlukan, kami juga bersedia. Di luar itu ya Pak ya? Tetapi dengan syarat tidak ada cuntake. Tarian Janger Meborbor biasa dipentaskan saat Puja Wali. Puja Wali merupakan peringatan hari lahirnya tempat suci umat Hindu. Namun bisa juga tidak, asal dengan syarat seluruh rangkaian upacara tetap dilakukan seperti saat Puja Wali dengan upacara persembahan. Tarian Janger Meborbor dan tarian khas Bali lainnya tidak bisa dipisahkan dari keseharian masyarakat Bali yang selalu menggantungkan kehidupan mereka dan takdir pada Sang Hyang Widi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.